ada di bidang salah satu tupoksi kami itu juga kami mendampingi dalam penanganan untuk kasus-kasus terhadap perempuan dan anak. Nah, semoga nanti Bapak Ibu tidak berhadapan dengan kami terkait dengan masalah-masalah. Semoga dengan pembentukan desa layak anak ini dan di RPPA nantinya di sini untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa ditekan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan untuk pembentukan desa layak anak, kami akan menyampaikan materi yang utuh terkait dengan desa ramah perempuan peduli anak. Ini sudah dicanangkan beberapa waktu yang lalu dengan dua kementerian, Kementerian Desa Tertinggal dan Kementerian PPPA, dan ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwasanya ada 5 amanah dari Bapak Presiden. Yang pertama ini untuk peningkatan pemberdayaan perempuan di dalam kewirausahaan yang berperspektif gender. Harapannya nanti bahwasanya perempuan-perempuan di Indonesia ini bisa lebih berdaya, bisa lebih berinovasi, meningkatkan perannya agar supaya ketergantungan perempuan ini terhadap laki-laki ini juga bisa lebih ditingkatkan. Kemudian yang kedua ini adalah peningkatan peran ibu dan keluarga di dalam pendidikan dan pengasuhan terhadap putra-putrinya. Nah ini karena secara fluktuasi, secara data, secara nasional itu untuk angka kekerasan terhadap anak ini secara nasional ataupun daerah ini juga cukup mengalami tren kenaikan. Tapi ada sisi positifnya untuk tren kenaikan itu karena masyarakat ini sudah berani bicara atau sudah berani untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk itu harapannya dari peran ibu atau keluarga terhadap pengasuhan untuk putra-putrinya ini agar bisa lebih ditingkatkan. Kemudian arahan dari Bapak Presiden ini juga terkait dengan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah ini salah satu upaya untuk penurunan kekerasan. Kita juga sudah melakukan upaya sosialisasi untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, ataupun desa-desa yang ada di Kabupaten Magelang. Dan sebagai upaya untuk lebih efektifnya di dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini di Kabupaten Magelang ini juga sudah membentuk UPTD PPA, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadinya kalau sudah terbentuk UPTD, bahwasanya untuk penanganan kasus terhadap perempuan itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Tapi ini sudah mendapatkan persetujuan dari provinsi untuk pembentukan ini, tapi ini kita masih berproses pada persetujuan Bapak Bupati. Nah, selama ini untuk penanganan kasus ini masih melekat di bidang kami, personelnya juga masih kadang nyambi untuk administrasi, yang nyambi nangani kasus, yang kegiatan pencegahan, dan nantinya untuk UPTD PPA ini hanya melakukan pendampingan untuk penanganan kasus saja. Sudah tidak melakukan untuk pencegahan. Jadi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu nanti dilakukan oleh BIDU. Kemudian yang berikutnya amanah yang keempat ini ada amanah untuk penurunan pekerjaan. Anak-anak di bawah umur ini sudah banyak juga yang bekerja di lapangan kerja. Nah, harapannya kalau masih usia anak itu juga anak-anak bisa menuntaskan untuk wajib belajarnya 12 tahun sampai dengan setingkat SMA.
Kemudian yang berikutnya terkait dengan perkawinan anak. Nah, ini untuk perkawinan anak secara nasional, ini secara data, ini untuk perkawinan anak atau anak di bawah umur yang sudah melakukan perkawinan ini juga cukup banyak sekali. Dan di data di Kabupaten Magelang, apalagi kemarin pada saat pandemi ya, anak-anak di bawah umur banyak juga yang melakukan perkawinan anak. Nah, ini ya ini akibat dari media, karena anak-anak pada saat pandemi ini anak-anak juga sudah berhadapan dengan HP, anak SD, anak SMP, anak SMA ini semua kegiatan banyak menggunakan HP, ada sisi positif ataupun negatifnya. Dari sisi negatifnya ini banyak juga kekerasan yang berbasis dari media. Dan secara trennya untuk kekerasan itu kita namakan dengan kekerasan berbasis gender. Banyak sekali dari kekerasan seksual yang bersumber dari HP ini banyak terjadi korban-korban anak di bawah umur, anak SMP ini sudah menjadi korban, dan ironisnya ini juga sampai kehamilan anak-anak di usia SMP ini sudah harus menanggung untuk kehamilannya, sudah harus menanggung untuk beban psikisnya, kemudian risiko-risiko kehamilan yang terjadi. Nah, untuk di Kabupaten Magelang untuk tahun 2022 ini untuk angka perkawinan anak ini dari data dari Kemenag, dari Pengadilan Agama, ini pada tahun 22 ada 522 kalau tidak salah. Ini sudah kita harus waspada. Untuk itu kami juga berharap kepada masyarakat yang ada di lapisan bawah nanti bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk anak-anak di bawah 19 tahun agar supaya cepat dulu jangan sampai melakukan pernikahan. Karena nanti risiko-risiko yang akan dihadapi baik itu perempuan dan laki-laki, dampak risikonya juga akan semakin tinggi, dan nanti dari perkawinan anak itu nanti juga akan muncul angka stunting, kemudian muncul meningkatkan untuk meningkatnya untuk angka kekerasan baik itu terhadap perempuan ataupun anak. Next, Mas. Yes. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk definisi dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA ini adalah merupakan suatu program atau yang desa ini bisa mengintegrasikan perspektif gender dan anak. Jadinya untuk DRPPA ini ada dua aspek, yaitu nanti aspek untuk perempuan dan aspek untuk anak. Dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang terencana menyeluruh berkelanjutan sesuai dengan visi dari pembangunan nasional. Next, Mas. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, bahwasanya untuk di RPPA ini dilaksanakan melalui dua perjanjian kerjasama antara dua kementerian PPPA dan Desa PDTT. Ini untuk kesepakatannya sudah diawali pada tahun 2019 dan tahun 2020 ini sudah ada perjanjian kerjasama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian PPPA. Dan untuk yang di Jawa Tengah, untuk kegiatan di RPPA ini kemarin yang menjadi pilotannya adalah di Purbalingga. Nah, semoga tahun ini kita akan melakukan duplikasi best praktik ke Purbalingga, nanti implementasi di desa-desanya nanti seperti apa. Next.
Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasannya di dalam PRPPA ini ada 10 indikator yang harus dipersiapkan dan nantinya bisa diimplementasi ke 372 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Magelang. Untuk yang pertama, indikator yang pertama yaitu adanya pengorganisasian untuk perempuan dan anak di desa. Saya yakin organisasi perempuan dan anak di desa ini sudah banyak ya, sudah banyak dan nanti bisa lebih diaktifkan, bisa dikoordinir. Sebagai contoh untuk organisasi perempuan di desa itu apa ya Ibu-Ibu? Di desa sini ada Muslimat, kemudian PKK, KWT, Dasawisma, Fatayat, Muslimat itu juga sudah ada itu kan bagian dari organisasi perempuan. Kemudian untuk organisasi yang anak, harapannya nanti bisa lebih ditingkatkan ya. Saya yakin di sini juga sudah ada kegiatan kayak Karang Taruna, kemudian PKK milenial sudah ada belum? Oh, PKK milenial belum ada. Genre, anak genre sudah ada? Ada ya. Nah, itu kan juga bisa di. Dan harapannya nanti untuk organisasi anak setelah desa layak anak ini kan nantinya akan terbentuk forum anak desa. Nah, nanti untuk menambah untuk poin pengorganisasian organisasi anak yang ada di desa zaman ini. Tarunnya sudah ada ya. Nah, remaja masjid sudah ada. Nah, ini kan bisa digali organisasi-organisasi baik itu perempuan dan anak yang ada di desa ini. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini desa memiliki data pilah yang memuat tentang perempuan dan anak. Nah, desa nanti mohon disiapkan data-data pilah sebagai contoh untuk perempuannya. Berapa perempuan yang ada di desa ini yang menjadi kepala keluarga? Ada kan? Ada. Ya. Sudah ada datanya belum? Ada tapi belum terpilah ya. Nanti harus mitati ya. Kemudian yang berikutnya, apakah sudah ada ini terkait dengan berapa jumlah perempuan yang ada di desa ini yang menjadi wirausaha. Nah, ini kan juga dibutuhkan oleh desa ini. Nah, ini terkait dengan apa data pilah yang harus nanti dari desa ini menyiapkan. Sebagai contoh untuk data pilah untuk anak. Nah, data pilah terkait dengan anak, berapa anak, usia anak yang belum mensukseskan atau masih kurang untuk wajib belajarnya. Nah, ini juga dari desa ini harus mengidentifikasi dari data. Berapa anak yang anak di bawah umur yang sudah bekerja? Berapa anak yang menjadi korban kekerasan? Berapa perempuan yang menjadi korban kekerasan? Dan nanti dari data-data yang ada di desa ini yang sudah terpilah, nanti agar supaya dari desa ini bisa mengidentifikasi permasalahan secara jelas dan nanti bisa membuat rencana tindak lanjut untuk rencana aksi. Kemudian yang ketiga dari indikator ini yaitu dari desa nanti bisa menyiapkan peraturan desa tentang desa ramah perempuan dan peduli anak. Misalnya kemarin dari Kecamatan Tegalrejo, dari desa ada yang sudah rawuh untuk sosialisasi GRPPA dan ini kampung KB, kemudian pembentukan puskesmas. Siapa yang rawuh kemarin? Kalau kami lihat jadwalnya di Kecamatan Tegalrejo kok dilaksanakan 2 hari. Dari kemarin sama Senin dan Selasa. Dari Japan sudah diatur belum? Oh, kok belum ya? Kalau kami lihat jadwalnya kok 2 hari
Senin sama Selasa. Kampung Kapi. Karena desanya kan sudah kampung Kapi. Oh begitu. Iya. Oh gini. Tahun yang lalu. Oh gini. Jadinya ibu ini ya karena sudah kampung Kapi ya. Kampung Kapi. Oh gitu. Ya. Nanti untuk perdesnya ya bapaknya nanti bisa kami kami atur untuk template-nya nanti agar supaya nanti bisa mempelajari poin-poin yang termuat di dalam perdes untuk DRPPA ini. Kemudian yang keempat terkait dengan pembiayaan dengan adanya DRPPA ini harapannya nanti dari desa bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baik itu perempuan atau anak. Nanti kalau belum bisa mengalokasikan secara khusus ya kegiatan-kegiatan perempuan atau anak itu ya bisa mapping dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Sebagai contoh tim penggerak PKK desa ada kegiatan dan nanti bisa disosialisasikan terkait dengan DRP. Kalau dari desa itu belum bisa mengalokasikan anggaran secara khusus. Ya, nanti kan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa disinergikan. Kemudian terkait dengan kegiatan anak, kami juga berharap kepada Bapak Kepala Desa pada saat Musrenbandes nanti mohon pada saat Musrenbandes itu ada perwakilan satu anak dari forum anak yang sudah ditunjuk ini bisa ikut hadir di dalam Musrenbandes agar supaya nanti dari forum anak ini bisa menyampaikan aspirasi atau usul-usul kegiatan-kegiatan yang bisa untuk menunjang kegiatan. Semoga ya Pak, ini sudah ada belum dari desa anak-anak sudah pernah diikut sertakan belum Pak? Belum ya. Tahun depan ya Pak ya. Ya. Ini alhamdulillah untuk forum anak Kabupaten Magelang pada saat musrenbang di Kabupaten Magelang ini perwakilan satu anak forum anak Kabupaten Magelang juga sudah dilibatkan di dalam musyawarah tersebut. Jadinya untuk forum anak Kabupaten Magelang ini sudah terbiasa dengan musyawarah di hadapan Pak Bupati, kemudian dengan Pak Sekda, dengan pejabat-pejabat yang ada di lingkup Pemda itu juga sudah biasa dan sudah bisa menyampaikan usul saran untuk menyampaikan isu permasalahan anak yang ada di Kabupaten Magelang. Dan beberapa waktu yang lalu juga anak-anak ini telah mengadakan audiensi dengan Bapak Bupati. Harapannya nanti forum anak desa yang ada di sini nanti bisa melakukan audiensi dengan misalnya dengan Pak Camat lah. Kadang-kadang anak-anak sekarang ini dengan Pak Camatnya itu juga belum reso siapa camatnya, siapa Pak Kapolseknya, siapa Pak Danramilnya. Dan anak-anak nanti bisa diperkenalkan, nanti bisa melakukan audiensi dengan forum Pincam yang ada di Kecamatan Tegalrejo ini dan bisa menyampaikan isu permasalahan yang ada di desa ini. Syukur-syukur nanti dari Polsek atau dari Pak Danramil bisa bersinergi bersama-sama untuk kegiatan-kegiatan. Nanti forum anak bisa Next. Kemudian yang kelima ini meningkatnya persentase keterwakilan perempuan baik itu di dalam struktur desa, kemudian dalam BPD ataupun dalam lembaga adat desa. Nah ini harapannya bahwasannya peran ibu, peran perempuan di masyarakat atau di desa ini bisa lebih ditingkatkan. Sebagai contoh, ibu-ibu atau perempuan bisa jadi ketua RT, bisa jadi ketua RT, bisa jadi bu kadus. Jangan bapaknya kadus, ibunya bu kadus. Nah, benar-benar menjadi bu kadus. Insya Allah bisa nanti Pak Lurah. Ya. Kemudian
bahwasanya untuk ibu-ibu atau perempuan-perempuan nanti bisa mewakili, syukur-syukur nanti di dalam bisa lebih aktif dalam keterlibatan di dalam politik, karena untuk keterwakilan perempuan di legislatif di Kabupaten Magelang untuk sampai saat ini masih minim sekali. Kita baru ada 7 perempuan yang ada di Kabupaten Magelang yang duduk di legislatif. Semoga pemilu tahun 2024 ini bisa menambah perempuan-perempuan yang bisa duduk di dalam legislatif. Harapannya ibu-ibu yang ada di Japan ini bisa meningkatkan. Ya nanti bertahap lah, nanti bisa jadi RT dulu lah, dari RW. Ibu rumah tangga. Nyalon RT Bu, nyalon RT. Syukur-syukur nanti kepala desanya bisa perempuan. Ya, kemarin kita ada kegiatan untuk di RPPA ini, memang kita lokuskan kepada desa-desa yang kepala desanya perempuan. Kemarin untuk kegiatan belum lama dihadiri oleh Pak Wakil Gubernur Pak Yasin di Desa Sidorejo. Nah, ini kepala desanya juga Bu Endah. Ini sudah mau 3 periode. Harapannya nanti mohon izin Pak Kades, nanti pada suatu generasi ke depan perempuan-perempuan di sini ini bisa menjadi kepala desa. Setuju ya ibu-ibu ya? Halo? Ya Bapak, nanti selama perjalanan waktu kan bisa nanti ternyata perempuan-perempuan ini bisa maju, bisa berkembang, bisa sejajar dengan laki-laki. Ya, ini yang namanya dengan kesetaraan. Agar supaya harapannya dengan di RPPA ini untuk kesetaraan gender ini bisa sejajar dengan laki-laki. Kemudian yang ke-6, persentase perempuan wirausaha di desa utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, penyintas kekerasan. Nah, bahwasanya kadang-kadang banyak perempuan korban kekerasan karena mereka merupakan perempuan yang tidak berdaya. Dan setelah adanya kekerasan yang dialami oleh perempuan karena dia tidak berdaya, ya wis aku merasa lapor lagi karena aku ditinggal bojo, aku ya iso opo-opo. Akhirnya perempuan itu selamanya menjadi harapannya bahwasanya ibu-ibu sesuai dengan bakat atau kemampuannya nanti bisa mengembangkan inovasi-inovasinya, yang punya keterampilan memasak ini bisa dikembangkan, bisa membuat makanan atau jajanan yang nanti bisa menambah untuk ekonomi keluarga. Dan perempuan-perempuan itu bisa mendapatkan uang dari jerih payahnya sendiri kan juga lebih nyaman ya itu ya. Tidak selamanya perempuan itu menjagakan kepada kepala keluarga. Kemudian yang ke-7, semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik. Ini untuk memastikan bahwasannya anak ini siapa yang mengasuh. Apakah diasuh oleh orang tuanya sendiri? Kalau misalnya diasuh oleh keluarga atau pengganti, siapa yang mengganti perannya? Apakah yang menggantikan peran itu benar-benar aman untuk anaknya? Kadang-kadang juga pengganti atau peran pengganti itu juga tidak aman atau tidak selamanya untuk hak pengelolaan anak itu bisa tercukupi. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, ini tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak atau KPPA, dan tidak ada korban untuk tindak pidana perdagangan orang. Monggo Pak Wawan, yang saya ini Bapak dari Bapak Dadan Banjar. Sugeng kawuh Pak Wawan.
Monggo bicara di depan. Monggo Pak Wawan. Iya. Iya. Mohon izin melanjutkan sekedar ya, harapannya dengan adanya DRPPA ini untuk apa ya, bersama untuk sahabat dan itu untuk perempuan dan anak. Next. Dan yang ke-9 tidak ada pekerja anak, harapannya anak-anak usia sekolah ini juga bisa menuntaskan wajib belajar. Kemudian yang terakhir ini tidak ada pernikahan anak. Nah, ini menjadi warning, ini menjadi poin penting di dalam indikator di dalam DRPPA. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, ini untuk 10 indikator dari DRPPA ini akhirnya akan kita iris menjadi indikator-indikator untuk kegiatan pembentukan desa layak anak. Karena untuk desa layak anak ini juga ada 5 klaster dan beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu semuanya. Desa layak anak. Ya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini irisan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Ini irisan untuk kegiatan pemenuhan hak anak. Di dalam pemenuhan hak anak ini ada 5 klaster yang sudah ditetapkan, yang sudah dibakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk klaster yang pertama ini terkait dengan hak sipil dan kebebasan. Untuk hak sipil dan kebebasan ini yang pertama indikator ini tidak semuanya kami sampaikan, jadi nanti dari paparan dari Pak Wawan ini juga nanti akan lebih detail ya untuk beberapa indikator. Untuk hak sipil dan kebebasan ini terkait dengan identifikasi untuk anak, termasuk di dalamnya ini ada untuk akte kelahiran. Kemudian yang berikutnya fasilitasi untuk informasi-informasi yang layak untuk anak. Sebagai contoh, apakah ini di desa ini sudah menyediakan misalnya perpustakaan desa atau informasi-informasi yang layak untuk pemenuhan hak anak. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembentukan forum anak, insya Allah materi besok ini akan dibentuk forum anak desa disanjapan oleh forum anak Kabupaten Magelang. Kemudian untuk klaster yang berikutnya ini terkait dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada 5 klaster ya yang ada di dalam indikator untuk pemenuhan hak anak. Nanti Bapak Ibu semuanya dari 5 klaster ini akan kita bentuk untuk gugus tugas desa layak anak yang ada di Desa Jangan sesuai dengan 5 klaster ini. Yang nanti jadi Bapak Ibu semuanya bisa dicermati dari klaster ini. Nanti Bapak Ibu semuanya akan kita susun struktur untuk gugus tugas desa layak anak. Untuk klaster yang kedua ini mencakup lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Indikator di dalamnya yaitu terkait dengan penurunan angka perkawinan. Kemudian yang berikutnya untuk pengasuhan anak. Kemudian tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak atau LKSA sebagai contoh panti-panti atau lembaga-lembaga yang dibentuk oleh desa untuk memenuhi persyaratan dan merupakan alternatif yang terakhir. Kemudian klaster yang ketiga ini terkait dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Nah, kesehatan ini di sini ada bidan sudah rawat ya? Puskesmas? Puskesmas rawat betul ini? Belum ada. Oh, puskesmas belum ada ya? Oh, bidan desa. Puskesmasnya?
Oh, nggak dihadirkan ya? Biasanya kan diwakili bidan. Oh, bisa. Mungkin kemungkinan ada kegiatan tuh. Oh, ada. Oh, Iya. iya. Ada kegiatan. Oh, iya. Oh, iya. Nanti yang pertama ini terkait data angka kematian bayi, ya, angka kematian bayi terkait dengan stunting, terkait dengan gizi buruk, gizi kurang ataupun gizi lebih. Kemudian yang berikutnya terkait dengan cakupan ASI, kemudian puskesmas ramah anak. Nah, untuk itu kami tanyakan ya, karena ini juga terkait dengan pembentukan puskesmas yang ramah anak. Kemarin pada waktu saat kunjungan dari Kementerian PPA di Kabupaten Magelang, pada saat evaluasi Kabupaten Layak Anak, kita juga ditanya untuk puskesmas ramah anaknya. Kita untuk pilotingnya kemarin di puskesmas Borobudur. Alhamdulillah secara prasarannya atau pelayanannya juga sudah mendekati untuk standarisasi, dan puskesmas itu juga punya SOP untuk penanganan secara medis untuk korban kekerasan, baik itu untuk perempuan dan anak. Ya, nanti kalau dari puskesmas Tegalrejo bisa praktis di puskesmas Borobudur ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan cakupan imunisasi, kemudian layanan kesehatan produksi, dan yang berikutnya tentang sanitasi lingkungan terkait dengan sebagai contoh jambanisasi untuk air bersih, dan yang termasuk diantaranya untuk aspek kesehatan ini terkait juga dengan kawasan tanpa rokok. Nah, kemarin pada saat evaluasi, mohon maaf ya bapak-bapak khususnya yang ahli hisab ya, kemarin pada saat evaluasi KLA kita juga sempat ditanya apakah di Kabupaten Magelang ini sudah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Pada saat evaluasi tahun kemarin itu belum, tapi alhamdulillah tahun 2023 ini kita sudah memiliki rancangan untuk Perda KPR. Ya, insya Allah ini semoga bisa ditetapkan di tahun 2023. Dan nanti kalau sudah ada Perda KPR, khususnya bapak-bapak yang merokok, tidak mengurangi rasa hormat untuk bapak-bapak untuk merokok, tapi bapak-bapak tidak bisa sembarangan untuk merokok. Bisa merokok, tapi dengan di area-area tertentu. Dan nanti kalau sudah keluar untuk perdanya, nanti dari desa juga harus menyiapkan untuk ruang-ruang khusus untuk bapak-bapak ini untuk merokok. Kalau yang ahli hisab nanti merokoknya di area tertentu. Dan begitu juga nanti setelah adanya di RPPA, harapannya nanti dari desa ini juga bisa menyiapkan ruang untuk laktasi. Ya, nanti kalau ada karyawati yang ada di sini kebetulan juga ibu menyusui, ini juga punya hak bisa pumping ya, bisa pumping di tempat yang sudah disediakan di desa, atau nanti ibu-ibu yang datang di kantor desa ini bisa menyusui putra-putrinya di ruangan yang sudah disediakan di desa. Kemudian nanti bisa disiapkan untuk ruang laktasi. Ya nanti displitkan ya. Meskipun gedungnya itu minimalis, tapi ya minimalis tapi sudah komplit lah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan klaster yang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Ini harapannya satu desa ini ada PAUD HI ya, ada PAUD HI. Kemudian indikator yang berikutnya ini terkait bahwasanya untuk anak-anak yang ada di desa Japan ini semuanya bisa menuntaskan untuk program wajib belajar 12 tahun. Kemudian yang berikutnya untuk sekolah ramah anak. Di sini ada yang mewakili dari unsur pendidik. Oh iya, ibu dari TK. Oh TK. Oh tetangga sebelah ini ya. Yang dari pendidik hanya TK ya? Ya. Dari TK SD-nya nggak ada yang di sana. Hasilnya enggak. Oh SD-nya Kan nggak ada. kemarin ada
acara apa? Oh gitu. Ya harapannya untuk sekolah yang ada di desa ini, bahwasanya untuk sekolah-sekolah ini merupakan sekolah yang nyaman untuk anak-anak. Tidak ada kekerasan yang dilakukan baik dari internal dari sekolah, kemudian dari eksternal atau kegiatan-kegiatan pencegahan kekerasan anak ini bisa dicegah. Kemudian untuk sarana prasarananya yang mendukung untuk kegiatan sekolah ya yang ramah untuk anak, untuk peralatan yang bahaya untuk anak, sebagai contoh mejanya lancip, tanaman-tanaman yang tidak aman untuk anak-anak itu juga dihindarkan dari jangkauan anak-anak. Ya harapannya bahwasanya untuk sekolah ramah anak yang ada di desa ini bisa terwujud menjadi sekolah ramah anak. Kemudian yang berikutnya rute aman dan selamat ke sekolah. Nah nanti kalau tapi ini sekolahnya ya agak masuk ya. Dan nanti untuk antar jemput orang tua ke sekolah itu juga harus benar-benar diperhatikan agar anak-anak itu bisa aman dari dan ke sekolah. Kemudian yang berikutnya fasilitas kegiatan yang kreatif dan rekreatif yang ramah anak. Di sini untuk lapangan di desa ada nggak ya Bapak Ibu semua? Ya. Ada. Lapangan di desa sini ada betul. Oh, kalau anak-anak main di sini terus di mana? Anak-anak desa sini. Latari dua buah buku sini. Oh ada, oh bisa ya. Misalnya rumah warga ya. Misalnya kalau ada event-event anak-anak, misalnya ada tampilan misalnya 17-an, anak-anak ada fasilitasnya. Kemudian yang berikutnya perlindungan khusus terkait dengan perempuan dan anak, dan insya Allah nanti pada materi hari ini akan ditunjuk untuk petugas PPT desa, pusat pelayanan terpadu. Apabila di desa ini nanti ada suatu kasus, semoga tidak terjadi, nanti sudah terbentuk untuk strukturnya. Dan di dalam struktur PPT nanti juga bisa diagendakan untuk kegiatan sosialisasi sebagai upaya untuk pencegahan kekerasan, baik itu untuk perempuan dan anak. Nah ini Bapak Ibu, ini sudah kami sampaikan untuk 5 klaster dengan indikator-indikator yang sudah kami sampaikan, dan kesempatan hari ini akan kami bentuk untuk gugus tugas Desa Layak Anak yang beranggotakan dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Mas Bro. Ya, Mas Bro ngalamun. Oh, ada tetangganya. Iya. Gugus tugas Bu. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, secara ini ya untuk SK nanti kami sampaikan ke Bapak Kepala Desa untuk sovelnya, tapi pada hari ini akan kami bentuk untuk person yang duduk di dalam 5 klaster. Nanti untuk strukturnya yang pertama dari ketua. Ketua nanti mohon izin untuk ketuanya tetap Pak Kepala Desa ya. Dan saya asmonipun Pak Rudi Atmoko. Ya. Pakai I atau Y Pak? Y. Oh Y. Lepas enggak? Ya. Untuk sekretariatnya untuk ya. Tolong mana Pak? Untuk lagi ya. MCD Pak. Dari satu dari Anjloknya. wes Pak, kono entok sing Iki anune lho, colokane. Yo wis kabeh urip. Salone urip. Iki urip. Iki urip kok Mas kuwi. Hidup kok. Nek mati semua ya salone. Wes urip. Nggih.
Pembulu tuh Apa bu? Hidup tapi kan pelan. layarnya mati. Sekedar nyanyi tidak iklan. Ya, atau kita nanti tinggal menuangkan saja ya. Untuk sekretarisnya, monggo untuk sekretaris gugus tugasnya dari siapa Pak? Nanti tinggal kami bacakan aja. Bapak sabar. Oh Bapak Sabar, oh Pak Sekdes. Sabar, ya. Untuk anggota sekretariatnya mau dibentuk nggak untuk anggotanya atau hanya Pak Sabar saja? Oh ini Pak Sabar. Oh ini. Pak Sabar kiainya Sabar. Selalu sabar. Yang saya Pak Sabar ini sudah kita bentuk untuk kita dalam proses untuk pembentukan gugus tugas untuk menghadapi sentuhan Sama yang punya. dari tadi ditunggu ya ternyata. Pak Sabar kebetulan di sini Bapak masuk di struktur untuk sekretaris gugus tugas. Mau ada anggota untuk sekretarisnya atau cukup Pak Sabar saja? Atau butuh partner yang lain? Untuk anggota, ya ini Bapak. Ya, untuk anggota sekretariatnya Pak Sabar bagi menunjuk personel atau cukup Pak Sabar yang mau yang anggota sekretariat? Tambah perangkat ya. Ya, enggak apa-apa. Perangkatnya siapa Pak? Tapi Fitra mawon itu Fitra di Mitra, Fitri ya? Fitra. Oh Fitra. Oh ini cowok. Iya. Oh gitu. Fitra. Tri Putra. Oh gitu. Nanda. Istri Nandi. Nanda. Putra Renanda. Nanda. Oh Renanda. Fitra R namanya. Iya. Ini dari perangkat desa. Iya. Oh gitu. Perangkat desa. Kemudian untuk klaster yang pertama ini untuk hak sipil dan kebebasan. Ini unsurnya kemarin kami tempat dari desa yang lain ya, tapi ini tidak baku ya. Monggo dari desa Japan ini untuk klaster hak sipil dan kebebasan untuk koordinatornya dari siapa Bapak Ibu? Besar saja. Sudah ada jumlahnya masih keserah. Ini kita hanya template aja kemarin dari desa yang lain. Tapi kalau dari desa Japan akan ada dibentuk dari kasih yang lain, tidak apa-apa. Oh ya, kasih keterangan setuju, sinten asmanipun. Keserannya Winarto. Winarto. Iya. Ini nggak Bapak itu? Oh Pak Win. Oh iya, sampai nuwun. Kemudian untuk anggota klasternya dari siapa Pak? Anggotanya satu bisa dua pulsa. Pak Sapati dan Pak Umar. Pak Sapati dan Pak Umar. Pak Umarnya sudah lengkap. Nama Umar aslinya. M. Umar. Oh Muhammad M Umar Mas. Ya. Kemudian untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Bu Ketua PKK-nya sudah ya? Oh, Ibunya tidak hadir. oh Bu Lurah nggak hadir. Ya, saya wakilnya. Oh iya. Ini untuk koordinatornya dari Bu Lurah atau Bu Lurah ya? Bu Lina saja. Oh, iya. Bu Lina Safitri. Bu Lina Safitri. Anggotanya? Kader PKK-nya? Restu Tusmawati.
Restu Tresnawati. Tresnawati. Pakai E. Tresna. Oh, Tresna. 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 Tresnawati. Oke. Kemudian untuk klaster kesehatan, nah ini kalau Bu Emi, Emi ini, ya. Yulianti. 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 Ya, Yulianti. Gilianti, ya. Kemudian anggotanya dari siapa Bu? Itu bukannya. Bu, Walia. tadi sudah masuk Dering? Derek. Oh Dering. Oh iya. Ya. Oke. Kemudian klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang, koordinatornya Ulfa Suluh. Ulfa Suluh Prabawati. Ulfa Suluh Prabawati. Prabawati. Ya. Anggotanya di sini Bu Ulfa. Yang bermaksud tidak? Oh, yang dimasukkan nggak apa-apa. Nur Hayati. Nur Hayati. Unsurnya dari mana? Oh iya, oke. Bu Nur Hayati, unsurnya BPD. Ada yang belum masuk? Ada. Sini. Mbak Nana. Oh iya, dimasukkan. Sama Mbak Yayu. Ya, dimasukkan aja Bu. Di mana Bu? Mau dimasukkan di mana? Ditambahkan aja. Konsumsi bayar. Kasih mau kelas loh. Oh, untuk yang KUA bisa di ini lingkungan ini Pak. Yang untuk pernikahan anak, lingkungan keluarga. Nah, KUA. Ya, KUA. Pak Makmun. Pak Makmun ya. Makmun R. Ya, Pak Makmun. Tadi yang belum masuk Yang ini kan masuk Pokja 2. Itu masuk di bawahnya Ibu Nur Hayati. Koordinator. Oh iya. Oh. Iya. Bu, nah, Ibu Nana. Nana sama Mbak? Nana Mailani. Nana Mailani. oh nama Mailani. PKK ya? TPPK. Juga apa ini? Iksan Tresnawati. Yang lainnya yang belum masuk sudah. Mbak Yayu. Oh iya. Saya nggak usah dapat. Itu dari unsur. Perangkat. Oh, angkat ya dimasukin aja. Di mau gimana? Perangkat. Nah itu. Oh dimasukkan di mana Bu? Timbang susah dimasukin Ya. nggak usah nggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa dimasukin Timbang aja. susah nih Bu Kak. Inilah sih. Ya. Pelan sama. Bu Sinten? Siti Rahayu. Iya. Kemudian mohon izin untuk klaster perlindungan khusus dari Pak Kabin Kamtibmas. Siap. Ya. Mas Pak. Pak Puji Marfuat. Pak Puji Marfuat. Pakai K. Fuat. Marfuat. Oh Marfuat. Marfuat. Oh Marfuat. Oh iya. Pak Provinsanya. Sri Dodoa. Oh Sri. Iya. Dari atas. Hah? Dari atas. Bapak Ibu, ini sudah terbentuk gugus tugas desa layak anak. Untuk ketuanya Pak Kades, Pak Rudi Atmoko, sekretarisnya Pak Sabar, anggotanya Pak Fitra Dwi Putra Rinanda, koordinator klaster sipil kebebasan Pak Winarto, anggotanya Pak Sapardi, Pak M. Umar, kemudian koordinator klaster lingkungan keluarga Bu Lina Safitri, anggotanya Pak Makmun, Bu Restu Tresnawati dan Bu Sri Rahayu. Siti Rahayu. Oh Siti Rahayu. Kemudian untuk klaster kesehatan Bu Emi Yulianti, anggotanya Bu Walia. Kemudian koordinator klaster pendidikan Bu Ulfa Suluh Prabawati, anggotanya Bu Nur Hayati dan Bu Nana Mailani. Kemudian klaster yang terakhir perlindungan khusus dari Babin Kamtibmas Pak Puji Marfuat dan Babinsa Pak Sri Widodo. Begini deh, kalau ini semuanya ada koreksi? Sampun? Oke. Alhamdulillah pada hari ini sudah kami sampaikan untuk sosialisasi
Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dan sekaligus untuk pembentukan gugus tugas Desa Layak Anak. Dan mohon izin Pak Wawan, pada kesempatan hari ini kami sekaligus untuk sosialisasi di RPPA, karena untuk di RPPA ini merupakan nanti ada irisan untuk Desa Layak Anak. Sekaligus kita menyampaikan untuk ini. Demikian dari kami. Apabila di dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan nanti kalau ada pertanyaan kami himpun aja ya nanti setelah materi yang ketiga. Demikian Bapak Ibu.